Oke, materi kali ini yaitu menentukan KPK, FVB, faktorisasi prima, dan faktor prima. Jadi ada 4 materi. Di sini akan dijelaskan dalam satu kali pembelajaran. Sebetulnya ini materi kelas 4, ini ada di kelas 4. Cuman Ibu akan mengulang 4 materi ini. 4 materi ini biasanya kalau di kelas 4 itu bisa habis dalam waktu sebulan atau 2 bulan. Tapi kalau sama Ibu ini akan habis dalam 1 hari. Nah, tentu kalian tahu ya, KPK itu apa? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, FWB faktor persekutuan terbesar, faktorisasi prima yaitu faktor akar pangkat, perkalian akar pangkat, sedangkan faktor prima adalah angka yang terlibat nanti di dalam soal. Nah, di sini ada contoh. Misalkan nanti ada latihan soal, tentukan KPK dari 5 dan 10, atau tentukan FVB dari 5, 10, dan 20, atau tentukan faktorisasi prima dari 5 dan 10, atau dan seterusnya. Kalian bisa pakai satu cara ini nanti. Oke, kita langsung hitung ya. Di sini kebetulan ada 3 angka, 5, 10, dan 20. Kalau ada 3 angka, berarti ditulis 3-3-nya tentunya. Cara menghitungnya begini, ini diberi jarak 5, 10, 20. Dikasih garis, kasih garis, kira-kira aja dikasih garis ke bawahnya kira-kira. Soalnya nanti ini tergantung angka di atasnya, ke bawahnya tuh akan banyak, nanti akan ada pula yang sedikit. Jadi ini kira-kira dulu aja ya. Kemudian kasih angka tipis di sebelah paling bawah. Ini sejajar, ini artinya baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Ini berhubungan dengan perkalian. Nah, cara selanjutnya ini diberi garis dulu sebelum menghitung. Setelah itu kita mulai menghitung perkalian. Perkaliannya harus udah nalar. Kalau yang belum nalar, si perkaliannya, kalian harus punya perkalian yang 1-100 itu. Biar nanti kalau sering dilihat itu akan hafal. Sekarang mulai dari angka yang sebelah kiri, menghitungnya. Tapi sebelum kita hitung, kalian perhatikan 3 angka ini. Nah, khusus memakai cara ini, semua angka itu harus dimulai dari angka 2. Nanti berurutan seterusnya. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, tidak boleh dari angka 1, tapi harus dari angka 2. Pokoknya kita mulai dari angka 2 ya. Sekarang simpan di dalam otak angka 2. Kemudian, kalian perhatikan ketiga angka yang di atas ini. Adakah di antara 3 ini dalam perkalian 2? Misalkan, perkalian 2, adakah perkalian 2 yang hasilnya 5? Adakah perkalian 2 yang hasilnya 10? Adakah perkalian 2 yang hasilnya 20? Nah, kalau ada di antara 3 ini, 2-nya tulis di sini. Setelah ditulis, kita hitung pembagian atau perkaliannya. Dari yang sebelah kiri dulu, fokus ke atas, mulai dari yang sini, kiri ini. 5 dibagi 2. Adakah perkalian 2 yang hasilnya 5? Kalau tidak ada, itu kasih strip. Kemudian lanjut ke sini. Adakah perkalian 2 yang hasilnya 10? Kalau ada, hitung. 2 dikali berapa yang hasilnya 10? Yaitu 5, ya kan? Sekarang, adakah perkalian 2 yang hasilnya 20? Kalau ada, hitung. Dibalik aja 20 bagi 2. 20 bagi 2 berapa? 10. Nah, sekarang setelah seperti ini, dikasih garis lagi. Kemudian fokus ke angka terakhir di tiap baris, urutan baris.
baris ke-1 angka terakhirnya 5, karena strip ini bukan angka ya. Berarti baris ke-1 angka terakhirnya 5, baris kedua angka terakhirnya 5, baris ketiga angka terakhirnya 10. Sekarang fokus ke angka terakhir masing-masing baris. Hitung lagi, ini belum selesai. Sekarang tadi kan 2, jangan maju dulu, tapi dicek dulu, jangan ganti angka. Tapi dicek dulu angka 2. Masihkah ada angka terakhir ini yang bisa dibagi 2? Ada nggak 5 bagi 2, 5 bagi 2, 10 bagi 2? Masih ada ya, berarti tulis lagi 2-nya. Kemudian dihitung, dibalikin lagi 5 dibagi 2, atau perkalian 2 yang hasilnya 5. Itu masih nggak ada, kalau nggak ada strip lagi. Sekarang ini 5 dibagi 2 atau perkalian 2 yang hasilnya 5, tidak ada strip lagi. Sekarang yang ini 10. 10 dibagi 2 atau perkalian 2 yang hasilnya 10. Ada ya, 5. 2 kali 5, 10 kan? Oke, sekarang kasih garis lagi. Kemudian, perhatikan lagi angka terakhir tiap baris. Baris ke-1, angka terakhirnya masih yang ini, masih yang paling atas. Baris kedua, angka terakhirnya masih yang ini pula. Nah, baris ketiga, angka terakhirnya yang ini. Sekarang fokus lagi ke angka paling terakhir tiap baris. Ini tentunya ya. Angkanya sama semua, 5, 5, 5. Kebetulan sama semua. Sebelum ganti angka 2 ini, kita cek lagi. Masih adakah yang bisa dibagi 2 angka terakhir tiap baris ini? 5, 5, 5. Tidak ada ya. Kalau udah tidak ada semuanya, kita maju setelah angka 2 yaitu angka 3. Sekarang dicek, adakah perkalian 3 yang hasilnya 5, 5, 5 di salah satu baris ini, baris terakhir itu, ada nggak? Perkalian 3 yang hasilnya 5, 5, 5. Nggak ada. Kita maju lagi setelah angka 3 yaitu angka 4. Ya kan? Angka 4. Adakah dalam perkalian 4 yang hasilnya di baris terakhir ini 4, 4, 4. 5 dibagi 4, 5 dibagi 4, 5 dibagi 4. Ada nggak? Nggak ada. Kalau tidak ada berarti lewat. Nah, sekarang setelah angka 4 itu angka berapa? Angka 5. Adakah perkalian 5 yang hasilnya ada di setiap baris ini? Ada dong ya, 5. Berarti tulis 5. Sekarang tinggal dihitung. 5 dibagi 5 atau perkalian 5 yang hasilnya 5. Ada. 5 bagi 5 bagi 5 yaitu 1. Sekarang angka terakhir di baris 2 yaitu 5. 5 bagi 5, 1. Yang ini pula sama, 5 bagi 5, 1. Kebetulan ini satu jajar, isinya sama. Dan kuncinya dari cara ini adalah kalau udah ketemu yang hasilnya 1, bawahnya harus dicontreng. Selesai, selesai, selesai. Ingat, kasih garis dulu, ingat kalau misalnya udah ketemu yang hasilnya 1, itu harus dicontreng. Kemudian perlu diingat lagi, yang di samping kiri ini harus berurutan dari angka yang paling kecil, yaitu angka 2. Tidak boleh tidak berurutan, misalnya 3, 5, 4, atau ngacak 6, 2, 3 itu nggak boleh, harus berurutan dari yang paling kecilnya angka 2. Dan dihabiskan dulu angkanya. Kalau masih ada yang bisa dibagi kayak ini, jangan ganti angka dulu sebelum habis sampai tidak ada yang bisa dibagi lagi dengan angka 2 ini. Gitu ya. Ini potretannya karena udah satu semua, berarti sudah selesai. Sekarang kita masukkan ke soal di atasnya. KPK-nya. Nah, KPK dari 5, 10, dan 20 adalah, kalau KPK itu adalah angka yang paling kiri ini dikalikan semua. Ini ada angka berapa aja di sebelah kiri? 2 kali 2 kali 5. Pokoknya semua angkanya ini yang paling kiri itu dikalikan. 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. Berarti KPK-nya 20. Sekarang yang ini, FPB. Nah, FPB ini gampang menentukannya.
Cara menentukan FEB itu, ini di paling kanan ini tidak ada kotak kan ya, kosong habis. Dikasih angka kecil baris-baris berurutan sesuai barisnya. Ini ada 3 baris berarti sampai 3 aja. Kalau misalnya ada 4, yang checklist nggak usah yang checklist. Yang checklist juga, iya. Nah, kalau misalnya ada banyak, ya di angkanya lebih banyak juga. Ini karena cuma ada 4 baris, angka tipis-tipisnya 4. Sekarang bagaimana FEB-nya? FEB-nya adalah lihat dari baris 1 dari sebelah kanan. Ini lihat, kotaknya ada 3 ini. Nah, ini kotaknya ini, yang ini angka, berisi angka. Ini berisi angka, sedangkan ini bukan angka. Nah, berarti ini salah. Sekarang perhatikan baris kedua, sebelah kanan, ini angka, ini bukan, berarti salah. Sekarang perhatikan baris ketiga. Ini 1, 1, 1, penuh dengan angka semua, berarti betul. Kalau checklist, itu bukan angka, salah. Walaupun penuh, tapi ini bukan angka. Nah, FEB itu adalah siang kotak-kotaknya itu penuh semua. Berarti inilah FEB-nya. 5. Gampang kan ya? Nah, sekarang faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 5, 10, dan 20 disingkat FSP biar nggak terlalu panjang. Faktorisasi prima dari 5, 10, dan 20 adalah, faktorisasi prima itu adalah angka yang sebelah kiri ini ditulis menggunakan akar, pangkat, dan kali. Ini ada angka berapa aja di sebelah kiri? Ada angka 2 dan 5 aja. Angka 2. Tapi 2-nya nggak boleh ditulis 2 kali atau 3 kali atau lebih atau cuma sekali. Nah, boleh kalau ditulis sekali, kalian dihitung. Ini angka 2-nya ada berapa sih? Ada 2 kan? Berarti 2 pangkat 2. Kalau 2-nya hanya ada 1, nggak boleh pakai pangkat. Ini mah karena ada 2, berarti pangkat 2. Tapi kalau 2-nya ada 3 atau angka yang lainnya ada 3, ada 4, berarti pangkatnya mengikuti jumlah yang sebelah kirinya. Kalau ini hanya ada 2, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 2, maaf. Kalau misalnya 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Dan selanjutnya. Setelah itu dikali. Ini dikali, angka 2-nya udah semua disebutkan. Sekarang, angka berapa lagi? Angka 5, berarti 5-nya ada berapa? Ada 1, berarti ya udah, nggak usah pakai pangkat-pangkatan. Kalau misalnya di sini masih ada angka lagi, di sini harus ada kali lagi dan lanjut. Karena ini sudah habis, berarti hasil faktorisasi primanya hanya 2 pangkat 2, maaf, kali 5. Sudah selesai. Sekarang faktor primanya yang terakhir. Faktor prima dari 5, 10, dan 20 adalah fokus lagi ke angka sebelah kiri. Angka sebelah kiri itu ada angka berapa aja? Ada angka 2, ada angka berapa lagi? Ada angka 5, hanya ada 2-an. Berarti 2 dan 5 saja. Angka yang sama tidak boleh ditulis berulang kali kalau di faktorisasi prima. Angka 2-nya walaupun ada banyak, itu ditulisnya sekali aja, 2. Nah, ini kebetulan hanya ada 2 macam angka, 2 dan 5. Nanti kalau di banyak contoh lagi, di latihan-latihan lain, misalnya ada angka 2, 3, 3, 3, 4, 5. Nah, berarti di sininya ada angka berapa aja? 2. Nah, kalau lebih dari 2 angka itu pakai koma ya. Misalkan ya, ini misalkan. Nah, misalnya seperti ini. 2, 2, 3, 4, 5. Misalnya ini angka yang paling kirinya kayak gini. Berarti faktorisasi primanya itu 2, 3, 4, dan 5. Gitu. Itu ya. Oke. Selesai kan? Hanya dalam waktu 15 menit kurang menyelesaikan 4 materi. Paham ya? Oke, kita ke latihan soal.